Sekeluarga berkumpul untuk foto. Tapi pria hitam yang mereka adopsi sedang duduk diam di tangga. Istri tidak peduli suami omong apa. Panggil dia datang untuk foto bersama. Jadi dia datang berdiri di belakang. Dan, BIP. Ini adalah pertama kali dia menemukan rumah buat dia. Tapi teman Bu En mengatakan, orang kulit hitam adalah orang yang tidak tahu malu. Dan mengingatkan dia di dalam rumah ada anak cewek. Anak yang gede adalah Collins sangat mengerti. Nyatakan posisi dengan jelas. Tidak peduli apa dan duduk di samping Michael. Hari itu Michael mencari Bu En. Lalu dengan malu bilang dia ingin punya SIM mobil. Ini adalah pertama kali dia datang dan memohon padanya. Tapi Bu En tidak mengerti, dia tidak punya mobil buat apa untuk punya SIM juga. Michael perlahan menjawab. Dia hanya ingin punya satu barang untuk membuktikan identitas dia. Karena dalam hidup ini, tidak ada satu surat pun untuk membuktikan identitas dia. Menghadapi dengan mohon ini, Bu En langsung setuju. Tapi ketika berangkat ambil SIM mobil, di sistem mengatakan tidak ada orang bernama Michael. Bahkan nama ibu adalah apa dia juga tidak tahu. Jadi mereka harus membuat surat untuk adopsinya. Bu En baru bisa bantu dia untuk mendapatkan kartu SIM. Saat obrol keluarga, Bu En tanya pada Michael, "Kau ingin menjadi satu di dalam keluarga ini? Aku sudah menjadi sebagian dalam keluarga ini kan?" Hahaha. Dan seperti itu, Michael berhasil mendapatkan kartu SIM. Tidak hanya itu, mereka juga beri kejutan untuk dia. Michael ditutupi mata dan bawa ke taman. Di saat dia membukanya, tidak bisa percaya. Michael terkejut dalam 5 detik. Tidak tahu harus omong apa. Ini adalah mobil punya dia. Adik bungsu SJ sangat bahagia. Suruh Michael anterin dia jalan-jalan. Kedua sedang senang di mobil sambil nyanyi. Tapi saat itu kecelakaan telah mendekat. Bu En setelah tahu kabar langsung datang. Di tubuh SJ ada banyak darah. Tapi yang aneh adalah dia tidak apa-apa. Bahkan FBI juga shock. Satu anak kecil seperti itu. Hanya mempertimbangkan elastisitas airbag pasti akan mematahkan tulang. Tidak menyangka anak dia tidak apa-apa. Pasti Tuhan sayang sama dia. Bu En langsung datang untuk menghibur Michael. Tapi dia tidak berani angkat kepala. Setelah melalui masalah itu, dia terus memegang kepalanya. Tapi ini bukan kesalahan kamu. Dan adik kamu juga tidak apa-apa. Mendengar kata-kata itu, Michael baru berani untuk mengangkat kepalanya. Dia melihat tangan yang penuh darahnya. Sekarang baru mengerti. Ternyata di saat itu Michael menggunakan tangan untuk blokir airbag. Untuk melindungi adiknya. Di bawah saran Sean, Michael bergabung dengan tim sepak bola sekolah. Dengan bodi yang gede dan kekuatan luar biasa, Michael baru masuk. Menerima peringkat tinggi dari pelatih. Dan berpikir dia akan menjadi legenda rugby. Tapi hari pertama latihnya, ekspresi Michael mengecewakan semua orang. Karena dia terlalu lembut. Jadi pelatih teriak sampai kering mulut, dia juga tidak mau dorong musuhnya. Bahkan dengan dorongan guru. Dia hanya tidak biarkan musuh lari saja. Pelatih tidak tahu harus omong apa lagi. Iya, Tuhan punya bodi dan kekuatan yang luar biasa. Tapi otaknya tidak. Jika masih seperti itu, dia tidak boleh masuk ke dalam tim. Pada saat itu Anne memutuskan untuk, jika ada orang ingin menyakiti ibu, kamu akan hentikan kan? Saat SJ kecelakaan, kamu sudah melakukan apa? Aku sudah melindungi dia. Iya, kamu sudah menutupi badan untuk dia. Sekarang tim ini adalah keluarga kamu juga. Kamu harus melindungi mereka, mengerti? Ibu bawa satu orang dalam tim ke depan Michael. Berpikir orang ini adalah ibu. Lalu bawa satu orang lain ke depan Michael. Dan bilang sama melihat dia adalah adik kamu. Sekarang semua orang di sini adalah keluarga kamu. Kemarin terjadi apa, sekarang kamu melakukan seperti itu aja sudah cukup. Mendengar omongan Ibu Anne, Michael akhirnya juga bangun, melihat teman yang lain adalah saudara. Dia tidak lembut seperti sebelum lagi.
Dengan keras dorong jatuh orang dari tim musuh. Ini adalah cara main dalam pertandingan rugby. Setelah itu tidak ada orang yang bisa mendekati orang dari tim dia. Pelatih tidak bisa omong apa lagi. Dia langsung datang dan tanya N. Kau sudah omong apa, kenapa dia bisa berubah menjadi Superman seperti itu? Bu N hanya jawab dengan dingin. Rasa perlindungan keluarga punya Michael adalah 98%. Dengan cepat Michael ikuti pertanding pertama dalam kehidupan ini. Ini adalah pertama kali dia main. Menghadapi banyak penonton seperti itu. Dia merasa malu, tidak tahu harus melakukan apa. Musuh adalah tim sangat kuat. Skornya jauh di belakang lawan. Tim musuh mulai mengatakan orang kulit hitam tidak berguna. Semua kata-kata kurang hajar keluar dari mulut orang-orang kulit putih ini. Bahkan jelekin badan Michael. Melihat musuh seperti itu, Michael tidak ingin bertarung lagi. Bahkan ketika dia jatuh, kelompok kulit putih tidak lupa untuk pukul dia. Sampai sini, pelatih tidak bisa duduk diam lagi. Dia mencari arbiter untuk berdebat. Tapi ini adalah lahan tim musuh. Jadi Michael dikasih kartu kuning. Membuat pelatih merasa ingin gila. Semua tim ini adalah keluarga saya. Iya, keluarga saya. Saya akan melindungi mereka seperti anak saya sendiri. Kalimat ini membuat Michael merasa tim ini adalah rumah dia sendiri. Dia sudah bangun. Michael bangun memutuskan untuk kasih pelajaran buat tim musuh. Penton melihat itu, langsung kaget. Semua orang menghina dia tadi terbang keluar arena. Dalam 1 detik Michael membuat tim musuh jatuh ke dalam mimpi yang buruk. Tidak ada yang berani melawan dia. Tempat ini seperti ingin meledak. Di bawah kemajuan Michael, tim mereka menang untuk pertama kali. SJ melihat itu dan rekam ke 1 CD. Guru olahraga melihat ekspresi Michael dan sangat senang. Semua kagum. Saya ingin dia, harus mendapatkan dia. Berapa hari kemudian semua orang datang ke rumah Bu N. Semua orang dari kampus terkenal dari seluruh negara ini datang. Dan jumlah beasiswa yang mereka tawarkan sangat besar. Sekarang harus pilih yang mana? Sekarang menjadi masalah sulit bagi keluar Michael. Bu N berharap Michael akan masuk Mississippi. Ini adalah tempat kuliah waktu Bu N dan Pak Sean belajar. Jadi mereka ingin Michael masuk ke situ. Di bawahan arahkan orang tua. Michael memutuskan untuk masuk ke kampus Mississippi. Tidak lama kemudian seorang wanita datang mencari Michael. Dia bilang tujuan dia diadopsi Bu N adalah ingin dia kuliah dan main di Universitas Mississippi. Bantu tempat sekolah dia mendapatkan kemuliaan. Ini terkait dengan litigasi keuntungan. Michael terkejut. Orang yang polos seperti dia mulai curiga pada Bu N. Jadi langsung datang dan tanya kenapa harus menipu dia. Kenapa berpikir dia seperti orang bego. Bahkan marah sama Bu N. Kebaikan datang dari kepentingan pribadi. Bu N belum sempat jelasin apa. Michael sudah marah dan pergi. Dia balik ke tempat yang dia lahirkan. Semua orang di sini tahu masalah Michael. Terus jelektiin Bu N. Michael marah dan pukul mereka. Dengan cepat semua orang di situ jatuh. Hal ini membuat Michael sadar. Dia sudah melihat Bu N adalah ibu kandung dia. Besok dia menelepon Bu N. Bu. Mereka baru ketemu. Bu N sudah minta maaf duluan. Dia bilang harusnya dia tidak suruh Michael pilih Mississippi. Hidup kamu, harus kamu yang pilih sendiri. Tenang aja, walaupun kamu pilih kuliah di mana. Ibu juga pilih saat dia bermain, ibu tidak akan datang lagi. Michael hanya senyum. Kali ini dia tetap memilih Universitas Mississippi. Karena ini adalah tempat sekolah dulu keluarga saya kuliah di situ. Hari pembukaan. Bu N dengan Michael terus berbicara. Jangan main game mulu. Jangan biarkan kamu lapar. Harus makan tepat waktu kalau habis duit telepon ibu, oke? Michael senyum bahagia. Kebaikan tanpa perhitungan. Sudah berubah kehidupan pria kulit hitam ini. Cerita film ini adalah kisah nyata. Michael sekarang adalah pemain rugby terkenal. Dari seorang kulit hitam berjalan tapan tujuan. Sekarang menjadi pemain terkenal di dunia ini.
Dengan bantuan keluarga Bu En, dia bersinar di lapangan sepak bola. Berharap setiap anak yatim piatu akan menemukan satu keluarga yang menerima mereka seperti Michael. Tempat terdingin bukanlah kutub utara, melainkan tempat di mana tidak ada cinta. Penuhi rumah dengan cinta, dan itu akan menjadi keluarga.